Udah. Udah. Taruh di sini fotonya. Nikahnya di rumah apa di kantor? Di rumah. Di rumah. Tanggal nikahnya berapa? Tanggal 27. Jam? Jam 9. Jam 9. Dari desa Tambilor ya Mbak? Iya. Ijazahnya nggak ada Mas? Di rumah. Oh, nggak dibawain ya? Mm-mm. Mas Wirnata ya? Tanggal lahirnya sama aja kan sama di KTP ijazahnya? Tanggal lahirnya Indramayu, tanggal 8 bulan September Iya. 1999. Iya. Oh, nicknya beda ya? Hmm. Pernah berangkat ke luar negeri kah? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Tapi kenapa nomor nicknya beda sama ini? Tanggal 8 bulan 999 ya? Statusnya belum menikah. Pendidikannya sampai apa? Ya biasa sih. SMP. SMP. Mm-mm. Pekerjaannya Tani. petani. Udah swasta. Aja grogi sih Mas. Kayaknya aku tegang banget gitu. Jangan tegang ya Mas ya. Santai aja santai. Oke. Indo. Bener kan list emailnya ke? Emailnya indoprimapulsa @gmail.com. Blok Sambilawang Kidul ya. Iya. Desa Sambimaya. Oh, Wong Sambimaya Thomas. Kecamatan Juntinyuat. Rupanya mah ketemu di laut ta, Mbak. Maaf ya Mas, maaf ya Mbak ya, maaf. Mau dimaklumi ya. Bapaknya Bapak Tasim almarhum ya. Iya. Ibunya Ibu Char Sitem. Iya. Kalau ya Gung ya. Iya benar. Kalau di Mongkonan, lamaran kita yang sentok ya sama dewek. Iya. Jangan sampai tidak makan. Mbak Desi Nurayu. Kirain Desi Ratnasari. Mbak Desi Nurayu, tanggal lahirnya Indramayu, tanggal 3 Desember 2004. Oh, berarti masih umur berapa, Mbak? 20 tahun. Masih muda banget ya. Statusnya belum menikah. Sekolahnya sampai apa? SMA. Pekerjaannya apa, Mbak? Belum bekerja ya. Oke. Nomor HP-nya samain aja sama Mas ya. Kita beda. Blok Bujet. Bujet Desa Tambilor. Bapaknya namanya siapa, Mbak? Mbak Kurnadi. Bapak Kurnadi. Ibunya Nur Karinci. Walinya berarti Bapak ya? Bapak Nur Kurnadi ya? Bapak Kurnadinya bin Bapak siapa, Mbak? Bapak tua siapa? Sirian. Sirian. Masih hidup? Udah enggak ada. Udah meninggal. Tapi tahu ya, hebat berarti sering ngaji buat kakeknya. Iya berarti ya Mas ya. Istri soleha Mas, calon istri soleha. Berarti.
Habis lulus sekolah, tadinya kemana aja Mbak? Di rumah aja? Tadinya di pondok kah? Enggak. Oh enggak, di rumah aja. Oke, Mas Wirnata dan Mbak Desi. Mas Wirnatanya berarti umur berapa Mas? 25. 25 ya udah seharusnya sih udah cukup ya, maksudnya udah umur segitu lumayan lah buat udah dewasa. Nah mbaknya umur 20 ya, umur 20 masih agak labil ya, tapi ya nggak apa-apa, beda 5 tahun berarti ya. Semoga masnya bisa bisa membimbing ya. Kenapa disuruh datang ke KUA zaman sekarang kok ribet banget gitu ya, ngurus-ngurus administrasi, mau daftar nikah aja tuh kayaknya ribet banget gitu ya. Ya karena satu memang sekarang semuanya serba online ya Mas ya. Jadi administrasi apa segala macam itu udah harus tertib dan harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang lainnya gitu ya. Jadi diharapkan, makanya kenapa untuk meng-cross check data juga dari KTP, dari mulai ijazah, akta kelahiran itu harus Mbak? Harus sama ya Mas ya. Makanya nanti di kemudian hari kalau sudah udah menikah gitu ya, atau nanti punya anak atau apa, dokumen itu harus harus dilihat, diperhatiin, jangan sampai ada kesalahan nama atau tanggal lahir atau tempat lahir. Pokoknya semuanya harus beres nanti buat ke anak-anak kita juga kan ya. Kenapa? Karena sekarang semuanya sudah mulai online, jadi harus bener-bener sama gitu ya Mbak. Nggak bisa nih kita nih, soalnya agak ribet kalau seumpama ada perbedaan nama antara satu di dokumen aja juga, nanti kesananya itu bakal ribet ya. Harus diperbaikin lagi di buku nikahnya, entah itu apanya gitu ya. Makanya kalau punya anak bikin akte kelahiran nanti di kemudian hari dicek lagi, jangan sampai seumpama biasanya kan sekarang mah nyambat ya, maksudnya ngituin Apa bahasa nyambat? Bukan. apa sih ya, jadi minta tolong atau ini ke orang desa atau apa gitu ya. Jangan hanya cuman menerima udah bikin kakak atau ini, jangan, tapi dicek lagi datanya betul apa enggak gitu ya. Ya kita kan sebagai warga negara Indonesia dan bukan profesi sih, karena orang Jawa gitu ya, jadi ada Jawa-Jawanya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Ya, terus begitu. Terus kedua, kenapa disuruh ke KUA? Karena sekarang itu memang diharapkannya Catin itu datang langsung ke KUA karena agar diberi pembimbingan atau penyuluhan pernikahan. Seenggak-enggaknya gitu ya, punya gambaran gitu. Orang nikah itu seperti apa sih? Nanti bagaimana sih setelah nikah, mau bagaimana nih gitu ya. Biasanya kan kita kalau orang nikah, bayangan kita kan enak aja gitu ya. Karena memang ngelihatnya tuh memang orang nikah tuh enak aja gitu. Tapi padahal semuanya tuh ya, kalau kata Ustadz mah, setiap hidup itu katanya ujian. Kalau nggak ada ujiannya ya bukan hidup. Jadi setiap kita sampai dari kecil sampai kita selama kita masih hidup itu selalu dikasih ujian. Kenapa kata ini mah diangkat derajatnya atau apa, itu tergantung kesabaran atau kitanya. Sama aja nih sama pernikahan juga. Dari mulai nol, dari mulai apa kita ya, dari sama-sama masih belajar, sama-sama saling mengenal, watak kepribadiannya masing-masing. Yang tadinya mungkin waktu pacaran mah ya di HP cuman sayang-sayangan aja, nggak pernah ketemu, nggak tahu marahnya, nggak tahu gimana sih kalau lagi capeknya, nggak tahu lagi, ya pokoknya macam-macam lah. Nanti kalau sumpah udah jadi satu, itu bakal kelihatan semua wataknya. Nah itu yang harus dipahami bareng-bareng. Jangan sampai karena sifat egonya masing-masing akan jadi bumerang satu sama lain gitu ya. Karena masnya masih ego, mbaknya juga masih ego, mbaknya masih labil atau masnya masih pengen
ngumpul-ngumpul sama temen atau apa, biasanya suka nongkrong atau apa gitu ya Mas ya. Kadang kan masih kayak gitu ya. Masih. Masih ya. Boleh, nggak apa-apa seperti itu. Cuma diajak sekarang mah karena memang sudah punya istri. Biar Mbak juga tahu nih kalau Masnya temenannya sama siapa aja gitu ya. Ya Mbak ya, biar tahu. Mbak ya nggak apa-apa diajakin, dikenalin gitu sekali. Nah kalau seumpama udah kenal kan lebih enak ya. Kalau Masnya nggak pulang atau apa bisa nanya ke temennya ini nggak apa-apa. Tapi yang penting Masnya kalau seumpama ditanyain sama Mbaknya gitu ya, atau kerja atau apa, nah pulangnya telat atau pengen main ke rumah teman atau apa, yang penting ngomong nih, saya main ke sini ya gitu. Jangan sampai ngomongnya kemana, perginya kemana ya. Jadi kalau seumpama itu tuh kasih tahu Mbaknya. Sama Mbak juga kalau masih pengen jalan-jalan, masih pengen apa sama teman-teman, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting apa Mas? Tahu waktu dan batasan ya. Karena memang kalau masih muda tuh masih pengen jalan-jalan, masih pengen enjoy aja sama gitu. teman-teman. Gitu, ngumpul sama teman-teman. Nggak apa-apa, Mbaknya juga nanti dikenalin sama Masnya. Tapi kalau seumpama biasanya jarang ya kalau temen cewek ngasih tahu, maksudnya temen istri ngasih tahu temen ceweknya tuh jarang. Tapi yang penting tahu Masnya, oh sama itu gitu. Jangan sering nelponin temennya. Nanti ada apa lagi ya kan ya Mbak ya, nanti Mbaknya yang curiga, ngapain ini nelponin temen saya dulu. Lebih baik telepon. Yang penting Mbaknya kalau kemana-mana masih suka jalan-jalan Mbak. Oh di rumah aja tuh, bagus Mas, hebat berarti. Apa-apa, tapi paling Masnya ya berarti yang sering jalan-jalan. Nah ini ketemunya di mana nih? Di alun-alun. Di alun-alun. Oh alun-alun Indramayu. Oh Jatibarang. Oh itu juga nggak kerja di situ sih. Nggak sengaja. Kerja di situ? Enggak. Oh Masnya kerja di mana? Ya kerjaan apa aja sih? Apa aja, cuman yang ketemu kono kan ya. Mbaknya juga lagi main situ ya gitu ya. Dikenalin sama temen atau ketemu sendiri? Kenalin sama temen. Oh berarti antar temen ya. Temennya orang sini Tambilor. Di Pondok, temannya Pondok. Oh temen Pondok. Masnya orang Pondok kan tah? Orang Sambil Maya. Pondok. Ini gambar coret dikit. Ini ya, jelas Mas. Sorry Mas. Orang Pondok. Oh, berarti Mbaknya banyak temennya banyak juga ya? Enggak, itu dari ponakan. Oh, ponakan lagi. Sama temannya. Berarti memang udah ada rencana pengen ketemuan gitu ya? Iya. Ninggang kini jomblo ya wis lah kono kayak Mbaknya juga di rumah aja gitu ya. Ya bagus. Tapi biasanya kalau seumpama di rumah aja berarti udah ini dong, maksudnya kerjaan rumah apa segala macam udah biasa ngerjain ya. Tuh Mas. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Cuman biasanya kadang tuh laki-laki tuh selalu membebankan urusan rumah tangga itu kepada siapa? Perempuan. Jadi jangan ya Mas ya, kasihan Mbaknya. Nah, kalau seumpama ya memang kalau seumpama ibu-ibu rumah tangga biasanya kadang ya usah pada sudah menggawain di rumah bayar kan Kak. Terus urusan di rumah bayar kan apa segala macam. Enggak usah, jangan begitu Mas. Kalau memang ada kerjaan rumah yang memang dirasanya Masnya juga bisa membantu, kerjain Mas. Jangan dibebankan kepada wanita. Karena apa? Memang sebenarnya kewajiban itu adanya di laki-laki. Dari sandang, pangan, semuanya itu dari laki-laki, berkewajiban itu memenuhi kebutuhan seorang istri. Cuman kadang kan Masnya karena repot bekerja atau apa, jadi istri hanya membantu pekerjaan rumah apa segala macam. Jadi nggak usah kono kita mau ngerewangi wong wadon disangkanya takut istri atau apa gitu. Nggak ada seperti itu ya Mas ya. Karena memang namanya rumah tangga itu harus saling sama-sama mendukung dan membantu satu sama lain gitu ya. Jangan sampai dibebankan kepada istri atau dibebankan kepada suami. Jangan, yang penting bareng-bareng aja gitu. Bareng-bareng aja gimana baiknya, gimana ininya gitu. Agar kenapa? Agar rumah tangga juga ngerasa nyaman, tentram, dan
ya enak aja gitu ya. Kalau bareng-bareng, kalau seumpama dibanding salah satunya, itu nanti yang ada emosi. Emosinya kenapa? Mbaknya capek, Masnya nggak mau bantu, dan Masnya juga capek, Mbaknya apa ya? Nggak pura-pura nggak ngerti aja gitu. Kalau memang nggak masak, nggak usah ribet, nggak usah kayak gini, tinggal beli aja laukan. Zaman sekarang mah gampang ya. Banyak ya. Nggak usah ituin, nggak usah didramatisir. Gimana sih istri nggak pernah masak atau apa, nggak usah. Zaman sekarang tuh zaman now gitu loh. Kalau mau tinggal deliver aja kan. Pada pira sih rongai perak, iya kan? Ya jangan dibikin itulah, jangan dibikin ribet ya Mas ya. Kira-kira gimana nyamannya aja. Insya Allah kalau seumpama Masnya rumah tangganya tentram, damai, rezeki juga banyak Mas. Kalau rumah tangganya ribut mulu, ninggangin rezekinya alot kan. Cuman kadang di jangka 5 tahun itu biasanya ekonomi itu belum stabil. Kayak Masnya juga masih mungkin gaji masih kecil, baru-baru mulai merintis, usaha ya mulai merintis. Nggak apa-apa. Yang penting saling memahami karakternya dulu nih, saling ini dulu, pokoknya saling support lah. Tapi kalau seumpama dari salah satunya ribet gitu ya, maksudnya apa ya, orang legowo, orang nerima, orang nggak apa yang sudah menjadi rezekinya Mas dan Mbak segitu gitu. Ya, pokoknya tukar baik. Bila lain rezekinya ya rendahan seret orang. Ya makanya kunci rumah tangga yang ini itu yang ya harus saling menjaga biar rezekinya lancar ya. Terus Mbak juga selalu mendoakan suaminya semoga-moga rezekinya lancar. Masnya juga jangan bohong Mas. Iya, Ya kalau bohong nanti susah ininya tuh dilalai be orang ka ana be anu nih be. Ya. Jadi Mbaknya juga harus mensupport pekerjaannya Masnya apa. Mbaknya juga ini jangan lupa mendoakan. Jangan lupa saling mengingatkan dalam apa? Dalam hal ibadah ya. Kalau Masnya diingetin sama istri atau istri diingetin sama suami, jangan membentak ataupun kium gorengnya, jangan. Karena memang ibadah itu hukumnya apa? Wajib ya, wajib. Jadi makanya saling mengingatkan aja. Kalau rumah tangga bukan rumah tangga aja Mas. Kita nih hidup nih ya. Jadi harus ada pegangan. Kita tuh hidup tuh harus ada pegangan. Karena kita orang Islam gitu ya, jadi makanya kita wajib nih ibadah. Kalau udah biasa ibadah nih Mbak, nggak sholat seumpama satu waktu aja, kayak hati tuh rasa gelisah aja. Kadang kita pernah nggak sih hidup nih ya, maksudnya kita nih kadang kayak tuh kok nggak enak banget gitu hati tuh, pikiran kayak rusing, terus hati tuh kayak gimana gitu. Pernah kayak gitu ya? Pernah. Itu tuh karena kita tuh kurang mendekatkan diri. Jadi Allah tuh ngasih rezeki, ngasih apa tuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kalau seumpama kita nih pengen begini, tapi belum dikasih, mungkin kata Allahnya belum saatnya. Jangan suudzon, jangan apa gitu ya. Jadi ya nikmati aja udah. Nanti juga ada saatnya gitu ya. Bakalan punya rumah, bakal punya mobil atau punya apa, bla bla. Yang penting apa? Yang penting selalu bersyukur dan selalu berdoa. Ya itu yang penting mah. Tapi kalau kita yang nggak berdoa, nggak meminta, lamun jareannya kah? Ya memang Allah tuh maha tahu ya isi hati kita. Cuman kalau kitanya aja nggak minta, gimana ngasihnya gitu ya? Ya kan? Sama aja kita minta sama orang tua nih. Kita ngeri nangis aja tapi nggak ngomong sama orang tua. Pengen apa gitu. Kan nggak tahu. Orang tua juga mau ngasih apa. Jadi makanya begitu. Nah kalau seumpama pengen minta kaya, pengen minta apa, ya minta sama yang ngebikin kita gitu. Ya nikahnya tadi mana? Di rumah. Di rumah ya. Udah diberesin semua Mbak, udah disiapin semua. Ada acaranya? Enggak ada, cuman akan nikah aja. Yang penting mah Masnya jaga kesehatannya, Mbaknya juga yang fit ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari hanya ada yang sakit atau apa gitu ya. Tapi yang Masnya juga semoga bisa menjadi imam yang baik buat Mbak Desi ya. Semoga ini pernikahan yang awal dan terakhir. Kalau bisa jangan sampai apapun itu diobrolin, dikomunikasiin
jangan sampai ujung-ujungnya ke pengadilan atau apa, dikit-dikit ke pengadilan atau Mas dikit-dikit ngucapin kata pisah atau apa, jangan. Lebih baik diobrolin. Kalau memang ada sesuatu yang kurang dalam hal apapun, sekecil apapun, diobrolin ya. Jangan, kalau bisa jangan ngobrol sama orang tua dulu, diobrolin berdua dulu. Walaupun nanti masih ikut sama mertua di rumahnya, belum langsung punya rumah sendiri, tapi kalau bisa kalau berantem di kamar aja ya, jangan sampai keluar kamar ya. Mungkin itu aja dari saya, semoga langgeng dan lancar sampai hari hanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mas kawinnya apa mas? Duit Uang berapa? 500. Ada lagi Enggak ada. emasnya? Enggak ada. Ya udah itu aja ya, boleh pulang. Ya, aku foto dikit ya. Iya dipegang sama masnya juga. Tadi dulu mas, mana sih? Satu, dua, tiga. Oke.